mulai dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu, rekan-rekan guru SMK Negeri 2 yang saya hormati pula, sebelumnya mohon maaf mengganggu aktivitas ataupun istirahat Bapak Ibu semua pada siang hari ini untuk dapat memenuhi undangan saya untuk mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif pada modul 1.4. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu memberikan limpahan rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita, termasuk melimpahkan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat Bapak Ibu, di mana dengan kesehatan kita bisa melakukan segala aktivitas di dunia ini. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW, yang mana selalu kita jadikan panutan, kita jadikan teladan dalam kita mengarungi hidup di dunia ini, serta kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, bahwa kegiatan diseminasi ini nanti akan berhubungan dengan budaya positif yang ada di sekolah, khususnya di SMK Negeri 2 Purwodadi. Untuk budaya positif Bapak Ibu, nanti kita akan membagi menjadi 6 materi, yaitu yang pertama itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, di mana restitusi nanti akan dibagi menjadi 2 hal, yaitu yang pertama tentang 5 posisi kontrol dan yang kedua adalah segitiga restitusi. Tetapi pada prinsipnya sebelum kita melangkah jauh sampai ke budaya positif Bapak Ibu, maka kita harus melakukan yang namanya perubahan paradigma pembelajaran Bapak Ibu. Nah, konsep perubahan paradigma pembelajaran itu seperti apa? Ya, jadi sesuai dengan dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu ada 2, bahwa dasar pendidikan itu dibagi menjadi pengajaran dan pendidikan. Apa itu pengajaran Bapak Ibu? Pengajaran atau dulu zaman Belanda itu menggunakan bahasa Belanda, istilahnya adalah onderwijs, itu merupakan pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Jadi kalau pengajaran itu memberikan ilmu, contoh matematika gitu. Jadi anak-anak itu awalnya tidak bisa menghitung volume balok, tidak bisa menghitung luas persegi panjang dan seterusnya. Tapi dengan adanya pengajaran yang dilakukan secara kontinu, akhirnya anak-anak itu bisa. Dan ini yang disebut dengan pengajaran. Yang kedua yaitu pendidikan. Nanti akan ada bedanya Bapak Ibu, di mana pendidikan dalam bahasa Belanda disebut dengan opvoeding, itu merupakan tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak. Sehingga yang disebut dengan pendidikan itu kita berarti kan memberikan pembelajaran yang berupa nilai-nilai kehidupan, atau lebih mudahnya kita menyebutnya dengan karakter. Kita berikan tuntunan kepada anak. Jadi kalau pengajaran itu memberikan pengetahuan, memberikan materi, tetapi kalau pendidikan itu memberikan tuntunan, memberikan bagaimana cara kita menempatkan anak-anak untuk bisa mengerti tentang karakter, perilaku, sopan santun dan sebagainya. Nah, dapat kita ilustrasikan Bapak Ibu bahwa pendidikan itu menuntun. Artinya apa? Hidup tumbuhnya anak itu
terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Anak sebagai makhluk atau sebagai manusia dan juga sebagai benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri, baik itu kodrat alam ataupun kodrat zaman, Bapak Ibu. Jadi nggak bisa sebenarnya kita memengaruhi anak, itu nggak bisa. Karena apa? Anak akan tumbuh itu menurut kodratnya masing-masing. Seperti itu. Lalu apa yang disebut dengan kodrat alam dan kodrat zaman itu? Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu? Kodrat alam itu apa? Kodrat zaman itu apa mungkin? Bu Anjari mungkin? Atau Bu Indah mungkin? Nggih? Mungkin bisa pakai mic Bu? Ya, biar suaranya lebih jelas. Oke, biar semangat. Baik. Silakan. Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit. Untuk kodrat alam, di mana di situ anak dididik atau dituntun dengan melihat kondisi dari lingkungan tempat dia berada. Kemudian untuk kodrat zaman, bahwa anak memerlukan pendidikan, di mana dengan pendidikan nanti dia mempunyai sebuah keterampilan atau kompetensi. Kemudian kompetensi yang diberikan itu adalah dengan misalnya menggunakan sebuah teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya misalnya penggunaan alat saat ini kan mungkin ada komputer atau apa seperti itu, kemudian ada smartphone digunakan untuk pembelajaran, itu kan juga bisa melalui aplikasi, di mana aplikasi itu yang bergerak di bidang pendidikan. Contohnya adalah ketika kita sedang mengadakan sebuah mungkin evaluasi ya Pak ya. Ya. Di situ anak bisa menggunakan aplikasi kuisis dan lain sebagainya. Kemudian kalau di kami itu bisa menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi anak itu membuat sebuah desain topologi jaringan mekaten. Oh, ngoten nggih. Berarti kalau yang terutama ini yang kodrat zaman nih, berarti ini yang selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Pada intinya seperti itu Bu Indah ya. Kalau kodrat alam berarti hubungannya dengan lingkungan ya, hubungannya dengan lingkungan. Kita lihat Bapak Ibu bahwa kodrat alam adalah kekuatan atau potensi atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Ini hubungannya dengan apa Bapak Ibu? Karakter. Karakter anak itu ketika dia berada di lingkungan, katakanlah mohon maaf ini ya, di kawasan katakanlah pasar, kemudian di situ ada terminal, maka watak atau karakter anak-anak itu kemungkinan besarnya itu karakternya itu keras Bapak Ibu. Ya, karakternya itu keras. Tetapi kalau anak itu tumbuh dan berkembang pada lingkungan katakanlah pondok pesantren, maka dia memiliki karakter yang lebih lembut. Maka lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan karakter anak atau peserta didik. Kemudian kodrat zaman adalah kekuatan atau potensi atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat atau perkembangan zaman. Jadi betul sekali ya tadi yang dikatakan oleh Bu Indah bahwa kodrat zaman ini hubungannya pada prinsipnya dengan keterampilan kita, dengan kecakapan kita. Dikatakan tadi komputer katakanlah berkembang sejauh itu, kemudian pembelajaran kita bisa menggunakan kuisis. Kalau dulu kita mengajar ulangan pakai kertas Bu ya, kemudian dengan adanya perkembangan zaman kita mulai mengubah menggunakan ada kuisis, ada kahot dan yang lain sebagainya mungkin. Jadi seperti itu untuk kodrat alam dan kodrat zaman. Nah Bapak Ibu, perubahan yang paling penting ya yang harus kita lakukan saat ini, kalau dulu kita mengenal pembelajaran yang ngajar ya guru nih, bocah itu melihat kita, mendengarkan kita, kemudian kita suruh menulis dan lain sebagainya. Ya, dulu seperti itu Bapak Ibu, tapi sekarang tidak. Ya, kita harus melakukan perubahan paradigma tersebut. Jadi pembelajaran untuk saat ini yang harus kita lakukan adalah pembelajaran yang berpusat pada murid.
di mana guru hanya sebagai fasilitator. Betul, ngoten Pak Jumain nggih? Betul. Nah, mungkin ini sudah banyak diterapkan oleh Bapak Ibu guru juga. Ya, mungkin sudah diterapkan. Mungkin yang di otomotif, kemudian yang di TKJ, yang matematika dan seterusnya. Konsep dasarnya apa? Konsep dasarnya adalah kalau kita pembelajaran berbasis murid, pokoknya segala sesuatu kita serahkan ke murid. Melalui apa? Diskusi. Ya, melalui diskusi di situ. Nanti anak-anak akan berkolaborasi, anak-anak akan menanyakan permasalahan, mereka akan menjawab pertanyaan secara bersama-sama. Topiknya apa kita selesaikan bareng, setelah itu kita presentasi bersama. Guru tinggal memantau, apakah ada masalah anak-anakku, hanya seperti itu. Kalau ada masalah, baru kita beri solusinya. Itu yang disebut dengan perubahan paradigma pembelajaran. Jadi pembelajaran yang kita lakukan itu harus berpusat kepada murid atau student centris. Biasanya seperti itu. Nah, di dalam melakukan pembelajaran Bapak Ibu, ya, kita tidak bisa menyamakan anak TK, anak SD, anak SMP, anak SMA, kita samakan polanya, itu tidak bisa. Karena kemampuan anak untuk berpikir itu pastinya juga berbeda, tergantung dari usia. Maka Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa proses belajar itu harus selaras. Dan beliau yakin bahwa dalam setiap periode usia anak itu memiliki kekhususan atau ciri khas yang harus dijadikan bahan pertimbangan dalam proses belajar. Nah, dalam periode anak ini dibagi menjadi 3 tahapan Bapak Ibu. Jadi periode usia anak yang pertama itu berada pada rentan 0 sampai 8 tahun. Kemudian periode yang kedua itu 9 sampai 16 tahun. Dan periode yang ketiga itu adalah 17 sampai 24 tahun. Di mana pada rentan usia 0 sampai 8 tahun, anak-anak ya, anak-anak itu masih berada pada ini. Mohon maaf. Oke, jadi pada rentan usia itu Bapak Ibu, anak-anak itu masih berada di usia TK, PAUD ataupun SD. Sedangkan pada usia 9 sampai 16 tahun, anak-anak kita itu berada di sekolah SD, SMP, kemudian pada usia 17 sampai 24 tahun, ya, anak-anak kita itu berada pada jenjang pendidikan SMA atau lebih, artinya bisa SMA, kemudian perguruan tinggi dan seterusnya. Nah, yang membedakan itu apa Bapak Ibu pada rentan-rentan usia tadi, pada periode usia tadi, bahwa pada periode usia 0 sampai 8 tahun, di sini jasmani dan indera anak itu tumbuh pesat sekali. Ya, di mana mereka harus banyak bergerak. Mereka akan mengeksplorasi indera mereka, mulai dari pendengaran, kemudian perasa, pengecap, pencium, peraba, termasuk imajinasi dan mengenali simbol-simbol. Contoh kecil ini Bapak Ibu. Ketika anak-anak itu pada usia mungkin 1 sampai 2 tahun, itu apapun yang dia pegang, ya katakanlah di sini ada bolpen gitu ya. Bolpen diambil, dia ingin merasakan, oh bolpen itu dia dengan merasakan, oh bentuknya bunder. Terus akhirnya apa, dimakan, rasanya kayak apa sih, dan seterusnya. Ya, artinya apa di sini? Ya, pada usia ini anak-anak akan mengeksplorasi indera mereka. Kemudian pada jenjang 9 sampai 16 tahun, anak akan mulai berkembang pemikirannya. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Pendidik mulai fokus dalam menuntun proses berpikir anak agar mereka semakin selaras atau seirama dengan sesama dan lingkungannya. Nah, pada periode ini biasanya anak itu rentan-rentannya mereka ingin mencoba segala sesuatu. Atau dalam istilah ya, istilah yang umum kita dengar, anak-anak dalam posisi puber, ya,
Makanya kalau kita tidak memberikan pendidikan yang menuntun, kita tidak menekankan betapa pentingnya penanaman karakter itu, maka anak-anak akan terjerumus ke arah yang negatif. Seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian pada usia 17 sampai 24 tahun, anak akan mulai menata bagaimana agar masa depannya itu senantiasa seirama dengan sesama dan semesta. Di sini anak-anak mulai berpikir, katakanlah ini kita di jenjang SMA. Oh, nanti saya setelah lulus SMA, saya mau kerja atau mau kuliah. Ketika dia sudah kuliah, nanti saya bekerja sebagai apa? Saya ingin mendapatkan gaji yang berapa dan seterusnya. Nah, sehingga apa? Di sini mereka akan betul-betul mulai menata. Mulai dari apa? Aku harus belajar. Saya harus seperti ini dan seterusnya. Ya, maka periode usia anak ini sangat penting kita ketahui. Untuk apa? Untuk memberikan pembelajaran, untuk memberikan tuntunan yang tepat sesuai dengan periode usia. Nah, Bapak Ibu, untuk itu ya, saya merumuskan sebuah visi Bapak Ibu, di mana rumusan visi saya ini saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Artinya apa? Kekuatan yang di sini itu seperti apa? Itu kita jadikan sebagai tahapan untuk merumuskan visi. Itu jadi acuan. Ya, itu menjadi acuan. Katakanlah anak-anak kita itu yang saya survei atau mungkin Bapak Ibu setiap hari mungkin melihat juga ya. Anak-anak itu setiap hari itu mereka ngobrol, entah itu di pinggir di jalanan itu ya, entah itu di terasan atau bahkan di tangga-tangga itu ngobrol. Selain ngobrol mereka ngapain Bapak Ibu? Pasti main HP. Bener nggih? Main HP, ngegame, mabar dan lain sebagainya. Maka dari situ itu kita jadikan dasar untuk merumuskan sebuah visi. Ya, kemudian SMK kita itu memiliki kekuatan apa? Katakanlah guru-gurunya sudah unggul dan yang lain sebagainya. Itu kita jadikan rumusan visi. Nah, sehingga dari situ saya merumuskan visi saya sebagai guru penggerak, bukan visi untuk sekolahan nggih. Visi sebagai guru penggerak adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter. Kalau bahasa berkarakter, dia harus memenuhi dimensi profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? 6 ya. Ada yang bisa menyebutkan mungkin profil pelajar Pancasila? Ingat? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Nah, kreatif itu kita lihat dari anak-anak kita. Ya, itu dari anak-anak kita. Anak-anak kita itu kreatif loh, betul. Ya, mereka sangat mengembangkan potensi dirinya, tapi kreatifnya perlu kita tuntun. Kebanyakan mereka kreatifnya itu di bidang IT, Bapak Ibu. Ngotak-ngatik game, kemudian bermain video dan lain sebagainya. Maka itu kita perlu menuntun agar mereka tidak salah menggunakan IT. Ngoten nggih? Nah, maka dari itu Bapak Ibu, dari apa yang saya ceritakan tadi, saya membuat prakarsa perubahan, ya, meningkatkan kreativitas anak melalui pembelajaran yang kolaboratif. Nah, dalam melakukan prakarsa perubahan ini, saya melakukan tahapan, di mana tahapan itu disebut dengan bagja, Bapak Ibu, ya. Tahapan yang kita lakukan untuk membuat prakarsa perubahan. Yang pertama, kita akan membuat pertanyaan utama. Setelah kita membuat pertanyaan, kita mengambil pelajaran. Ambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi seperti apa? Kita ambil pelajarannya itu. Kalau sudah, dari yang sudah terjadi itu pastinya kita punya angan-angan, ya. Kita gali mimpi. Kita ingin yang seperti ini, kita ingin yang seperti itu. Kemudian setelah kita menggali mimpi, oh iya, saya harus menjabarkan rencana. Nanti saya akan seperti apa. Dan yang terakhir,
Ya, itu adalah atur eksekusi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dalam metode atau langkah-langkah bagja tadi, termasuk dalam kita membuat prakarsa perubahan, kita merumuskan visi, kita merumuskan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau berpusat pada murid, pasti ada kendala, pasti ada permasalahan. Untuk itu Bapak Ibu, kita perlu mendisiplinkan, ya. Kita perlu tahu, kita anak-anak harus kita pahamkan tentang disiplin, ya, tentang disiplin. Lalu apa makna dari disiplin itu sendiri Bapak Ibu? Nah, sebelum melangkah ke sana nih, ya. Ini sebelum melangkah ke sana, mungkin ada pertanyaan. Pertanyaannya Bapak Ibu cukup menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah ini Bu Desi dulu coba Bu Desi. Setuju apa mboten Bu Desi? Bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah kalau Bu Desi pasti setuju ya. Karena biasanya ayo kowe iki. Nah. Mungkin Bu Desi setuju atau enggak Bu Desi? Bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Setuju, oke. Rame Pak. Gimana? Biar rame. Oh, biar rame gitu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nopo mboten niki Pak Pur niki? Sing biasanya suka membaca, tetapi membaca itu kita jadikan hukuman, Pak. Setuju nopo mboten niki? Ya, setuju nggih pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Setuju nggih? Setuju. Oke. Saya nggak akan menjawab nanti benar atau salahnya. Yang penting Bapak Ibu setuju atau tidak setuju. Ini sesuai dengan apa yang biasa Bapak Ibu lakukan. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Artinya yang biasanya bisa nih ngitung 5 kali 5 piro cah, katakanlah nih matematika Bu Ana ya. Kita kasih penghargaan. Oh ya, kamu tak kasih jempol. Itu kan penghargaan seperti itu ya. Kita kasih jempol. Nah, wes esok cah kalau nilaimu bagus nanti tak kasih hadiah, tak kasih buku 1. Itu kan namanya penghargaan. Kira-kira nih Bu Ana. Nah, Bu Ana, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu benar atau salah Bu Ana? Bu Ana setuju nggih? Setuju. Pada prinsipnya ya, pada prinsipnya dari 3 pertanyaan ini yang ada di ruangan ini semuanya setuju nggih? Setuju. Berarti Bapak Ibu ini aslinya seneng ngukum mas ini ya? Oh enggak juga. Oh iya. Kalau Pak Arif ini gimana Pak Arif? Yang poin nomor 2 Pak Arif, pemberian hukuman dengan hal positif. Mungkin mic-nya biar suaranya masuk. Iya, monggo. Nah, dinyalakan dulu Pak Arif. Ya silahkan Pak Arif. Terima kasih. Kalau poin nomor 2 setuju. Setuju nggih? Nggih. Memberikan hukuman dengan hal Karena positif. sifatnya positif. Positif, Oke. nggih. Tapi membaca itu kan istilahnya akan muncul seperti apa ya? Hobi ya, kegemaran. Tapi nek kegemaran jadikan hukuman kan tetap setuju Pak Arif nggih. Tetap setuju. Setuju. Oke. Untuk apa kita cetak buku banyak-banyak kalau untuk tidak dibaca? Oh gitu ya, betul. Berarti biar tepuk tangan dulu buat Pak Arif ya. Kalau udah dicetak daripada ibu istilahnya mubazir ya. Iya, gitu. Kalau perpustakaan dapat bantuan setiap tahun buku Iya. sekian, tidak dibaca jadi tidak ada gunanya. Oke, berarti setuju Pak Arif. Oke. Kalau nomor 3 kurang setuju. Kenapa Pak? Bisa jadi anak itu nanti jadi manja, Pak. Oh gitu. Iya, mengharapkan penghargaan terus itu. Oh gitu ya. Iya. Habis itu besok, tadi Bu Ana kan suka kayak gitu Pak ya, memberikan Iya. penghargaan. Kalau Bu Ana itu terserah dia. Artinya maksud saya gini, Iya. besok nek delalah Bu Ana itu
Delala kan ini ngajarnya kelas 10 Pak. Kemudian kelas 11-nya yang ngajar itu bukan Bu Ana, guru lain mungkin yang galak. Dia bisa mengerjakan tetapi tidak diberi penghargaan. Akhirnya anak menjadi ini Pak ya, kecewa, marah dan itu ya. Jadi tidak setujunya berarti di situ ya. Oh. Mungkin Mas Saiful bisa mencarikan baterai Mas. Ya, jadi bahwa pada intinya setuju atau tidak setuju itu tergantung dari pribadi masing-masing. Tergantung bagaimana cara kita menganggap atau menerjemahkan bahwa itu akan masuk hukuman atau penghargaan atau seperti apa. Oke. Bapak Ibu, terjadi miskonsepsi sebenarnya Bapak Ibu. Tentang apa? Tentang kontrol. Terkadang itu seperti ini. Kita sebagai guru itu mempunyai ilusi. Ilusi itu apa sih? Ilusi itu apa sih? Anggapan. Ya, kita memiliki anggapan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ya, terkadang kan anggapannya seperti itu. Ora iso, pokoknya kamu harus manut sama saya. Nah, itu berarti apa? Guru itu mengontrol murid. Memaksakan kehendak. Nah, betul sekali yang disampaikan Pak Arif. Memaksakan kehendak. Kemudian yang kedua, guru itu terkadang merasa bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Padahal itu belum tentu. Terkadang anak-anak itu kita kritik, kemudian kita anggap mereka itu katakanlah bersalah gitu ya. Itu malah justru terkadang itu kecil hati. Kadang itu oh iya ya aku kayak gitu ya. Tetapi bagi guru menganggap itu betul dan akhirnya nanti akan menguatkan karakter. Itu menurut ilusi guru. Nah, kemudian yang ketiga bahwa semua penguatan positif atau bujuan itu akan efektif dan bermanfaat. Padahal ya belum tentu. Ya, padahal belum tentu. Apa yang kita sampaikan ke anak, apa yang kita rayukan ke anak, itu akan bermanfaat untuk anak. Bagi guru itu menurut pandangan kita itu bagus, tapi bagi anak belum tentu. Katakanlah seperti ini, ada tugas. Kamu kalau hanya mengerjakan di sekolah, itu nanti kamu gak akan selesai tugasmu. Katakanlah seperti itu. Kamu harus mengerjakannya di rumah. Sampai lembur tidak apa-apa, tapi bagi anak belum tentu. Karena apa? Mungkin anak punya faktor kesehatan yang berbeda. Dia nggak kuat untuk melek. Melek itu apa ya? Nah, tidak kuat bergadang, artinya apa? Kita tidak bisa, ya. Kita tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini loh. Ini yang paling berbahaya. Kita merasa itu kita lebih dewasa daripada anak-anak kita. Kemudian anak-anak kita paksa. Ora iso, pokoknya harus seperti ini. Ya, memaksakan kehendak. Oh, Banjari. Banjari. Jadi sukanya ini ya, memiliki hak untuk memaksa. Karena memang betul Bapak Ibu, terkadang itu anak-anak kalau tidak kita paksa itu mereka juga tidak akan ngikuti kita. Iya, mereka akan bahasa Jawanya itu sakarepe dhewe, dia semaunya sendiri. Makanya terkadang ilusi kita ya itu ya betul, kita pokoknya harus anak kudu ngikut kita ya, ngontrol. Itu memang terkadang betul, padahal belum tentu. Karena anak itu memiliki motivasi yang berbeda dengan kita. Maka dari itu Bapak Ibu ya, ilusi itu cukup pada diri kita saja. Nah, bagaimana caranya kita? Yang paling penting itu adalah memunculkan motivasi anak yang ada atau yang muncul dari dirinya sendiri. Ya, piye carane kita bisa memunculkan itu, dan itu yang sulit. Ya, dia mau mengikuti kita itu bukan karena seolah-olah dia takut pada kita. Iya Pak Arif ya. Ya. Tidak seolah-olah takut pada kita, tetapi dia betul berpikir bahwa oh iya ya,
memang saya sekolah, saya harus seperti ini, dengan tujuan seperti ini. Itu biarkan itu muncul dari diri anak-anak sendiri. Jangan sampai anak-anak mengikuti perintah kita itu karena takut. Ini rata-rata yang mana Bapak Ibu? Anak-anak mengikuti perintah kita itu karena dia memang motivasinya dari dirinya sendiri atau karena takut. Rata-rata gitu ya. Apalagi sama Pak Arif itu ya. Kamu besok kalau kamu nggak ngikuti saya, nilaimu tidak saya keluarkan. Ya karena takut. Karena takut itu hubungannya dengan apa? Mungkin ada ancaman yang tidak secara tidak langsung ada ancaman. Mau terus ini aku ramanut sama Pak Arif, nanti nilai saya keluar atau tidak gitu ya. Nah, kata Bu dari apa bedanya guru dengan setan? Sama-sama menakutkan. Bedanya kalau setan itu nggak kelihatan Bu, dia mempengaruhinya tidak kelihatan. Oh gitu ya. Fungsinya sama-sama menakutkan. Jadi, oh ya, kita guru setan. Maka kita nggak boleh Bapak Ibu. Jangan sampai anak-anak itu menganggap kita itu guru yang menakutkan. Tetapi harapannya anak-anak ya melihat kita itu adalah sebagai sosok yang menyenangkan, tidak yang menakutkan. Ya, jadi jangan sampai nanti anak merasa takut, ya, merasa terancam posisinya dan sebagainya. Ya, maka dari itu kita harus bisa memberikan dorongan, kita bisa memberikan motivasi agar motivasi anak sendiri itu muncul dari dirinya sendiri, tidak karena paksaan. Ngoten Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita perlu mengubah paradigma kita. Yang awalnya paradigma stimulus respon, berarti itu dari kehendak kita, dari angan-angan kita, itu kita berubah Bapak Ibu ke teori kontrol, ya, ke teori kontrol. Apa yang membedakan Bapak Ibu? Ya, stimulus ini kita menganggapnya seperti ilusi tadi Bapak Ibu, bahwa kita menganggap realitas atau kebutuhan kita semua itu sama, padahal tidak. Ya, contoh nih, kebutuhan saya dengan Pak Heru itu pasti beda, ya, beda. Saya butuh A, Pak Arif saya butuh A, Pak Heru butuh B, dan seterusnya. Maka di situ tertuang di dalam teori kontrol Bapak Ibu, bahwa realitas atau kebutuhan itu ya memang berbeda. Selanjutnya nih, semua orang melihat hal itu selalu sama. Ya, dalam teori kontrol dijelaskan bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nggak bisa kita menyamakan orang satu dengan orang yang lainnya. Pokoknya kowe kudu manut karepku, nggak bisa Bapak Ibu. Ya, kita harus mengerti posisi dari orang lain. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol itu menjelaskan bahwa kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini katakanlah ini minum lah. Nah ini ada minum ini. Pandangan kita, ada yang ngombe ini terkadang ada yang harus manis. Tapi kadang ada yang menghindari manis. Ada yang banjari kota toko kestek. Oke, gitu ya. Jadi kita memiliki pandangan yang berbeda. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu yang salah. Dalam teori kontrol menjelaskan semua perilaku memiliki tujuan. Katakanlah ada anak Bapak Ibu. Anak itu kalau dalam stimulus respon kita menganggap mereka yang berperilaku buruk, ya, itu kita menganggapnya itu salah, tapi dia punya alasan lain Bapak Ibu. Alasannya apa? Katakanlah nih, kenapa kok kamu nggak pakai dasi? Kan aturan di sekolah itu harus pakai dasi, bajunya dimasukkan, rambutnya yang rapi. Tapi dia punya alasan yang berbeda Bapak Ibu. Alasannya apa?
iya Bu, dasi saya kemarin waktu pulang itu kena angin kebur, jatuh, dia belum sempat beli. Terus kemudian, iya Bu, belum saya masukkan karena kancing saya ini lepas. Nah, resleting saya lepas. Akhirnya tujuannya untuk apa? Untuk menutupi. Maka dari itu kita tidak boleh langsung ngejudge apa yang dilakukan anak atau kita menganggapnya perilakunya itu buruk, itu adalah sebuah kesalahan. Tapi kita harus menggali informasi yang benarnya itu seperti apa. Kata nggih? Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, ya. Tetapi dalam teori kontrol menjelaskan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini kita nggak bisa seperti tadi ya, memaksakan kehendak Pak Heru. Sesuk nganu Pak Heru ya, kita ke sana itu. Pak Heru kadang bilangnya iya, tetapi apa? Dalam batinnya itu nggak mau. Pak Heru tidak suka jalan-jalan katakanlah. Prinsipnya gitu. Oh munafik Bu ya. Misalnya kayak gitu. Ayo, terkadang itu apa? Kita memberikan apa namanya, atau kita mencoba mengontrol biar Pak Heru itu ikut dengan kita. Ayo Pak Heru kita jalan-jalan kemana gitu. Tetapi Pak Heru mengatakan, oh iya saya melu. Belum tentu itu dari dalam hatinya sendiri. Ah, aku wegah jalan-jalan dan seterusnya. Ya, iya. Oke, gitu ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Di dalam teori kontrol menjelaskan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan garu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, model berpikir dalam stimulus respon itu menang atau kalah. Katakanlah kita kok gagal gitu ya. Ya wis lah iki rezeki ini. Ya. Tetapi kalau di dalam teori kontrol menjelaskan bahwa model berpikirnya itu harus menang, menang, dan menang. Artinya kalau dalam berpikir kita gagal, sesuk terus semangat kita itu akan turun. Makanya kita harus berpikir menang, menang, menang. Kalau hari ini gagal, berarti saya harus mengevaluasi, memperbaiki. Piye caranya sesuk kudu berhasil. Kok cek gagal nih? Ya kita harus mengevaluasi lagi gimana caranya biar berhasil. Artinya apa? Pikiran saya itu selalu berada dalam posisi yang menang, menang dan menang. Nggak boleh, oh ya wis lah, berarti belum rezekiku. Ya wis lah, artinya apa? Di situ kita kalah. Ya, di situ kita kalah. Untuk itu Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya nih, siapa sih yang memiliki kontrol terhadap diri kita? Sinten? Kita sendiri ya. Jadi nggak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita. Walaupun terkadang dalam bujukannya, nggih Pak, nggih Bu, kadang di belakang itu Allah paling yo ngono. Nah itu loh ya, sering ya itu ya Bapak Ibu ya, kita sering. Jadi kita melakukan hal-hal itu terkadang dengan yang terpaksa. Makanya nggak bisa orang lain mengontrol kita atau kita mengontrol orang lain, itu nggak bisa. Yang bisa mengontrol diri kita yaitu diri kita sendiri. Ngoten Bapak Ibu. Aku ya aku, kamu ya kamu, loh aku enggak ya. Ya nggak bisa. Tapi beda halnya dengan aku loh aja kali. Tapi beda halnya dengan seorang istri Pak Heru. Ini beda. Kalau kita punya uang Pak Heru, istri itu menganggap pokoknya duitmu ki ya duitku lah. Tapi nek wong lanang gak Pak Heru ya. Walah wis duitmu wis iki mekan delikanku. Ya. Pak Arif biasanya seperti itu, beda. Mungkin di cross check mawon mungkin. Ya. Karena seperti itu. Maka kita nggak bisa mengontrol, betul. Kita nggak bisa mengontrol orang lain. Dan orang lain juga tidak bisa mengontrol kita. Jadi yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Oke. Lanjut Bapak Ibu, maka dari itu kita perlu memahami apa arti disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Cuma terkadang Bapak Ibu, disiplin itu dijadikan sebuah pola pikir yang keliru. Wah, mesti kok nek aku ora masuk tepat waktu mesti dihukum, pasti nanti saya akan dihukum. Artinya apa? Disiplin itu seolah-olah itu menakutkan, padahal disiplin itu artinya adalah belajar ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensi
prosesnya menuju sebuah tujuan dan apa yang akan dia hargai. Artinya dengan disiplin itu akan menuntun kita ke sebuah tujuan atau ke arah yang lebih baik. Karena apa? Segala sesuatu harus kita lakukan dengan disiplin. Disiplin dalam berpakaian, bekerja, dan seterusnya. Nah, makanya disiplin itu menjadi hal wajib yang harus kita implementasikan, baik itu di sekolah ataupun di lingkungan rumah atau di masyarakat. Nah, makanya dalam kita belajar disiplin, ya, kita akan mengetahui hal-hal positif. Ya, kalau disiplin itu hubungannya dengan positif, Bapak Ibu. Nggak ada disiplin itu hubungannya dengan negatif. Disiplin nyolong, nah itu nggak ada. Jadi yang namanya disiplin itu pasti positif. Maka dari itu, disiplin positif itu merupakan proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman atau hukuman terhadap anak. Ya, untuk bisa menjadikan atau memberikan tuntunan terhadap proses pendisiplinan ini, maka sekali lagi ini kita harus memunculkan motivasi, ya, atau dorongan atau semangat kepada anak biar itu disiplin itu muncul dengan dirinya sendiri, dari dalam dirinya sendiri, tidak karena paksaan. Nah, dari disiplin itu kita akan mengenal nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu yang bersifat universal dan lintas bahasa, lintas suku bangsa, lintas agama maupun latar belakang. Latar belakang baik ekonomi, latar belakang keluarganya seperti apa, dan seterusnya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga ini akan menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, biasanya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, ya. Profil pelajar Pancasila. Masih ingat tadi 6 ya? Yuk kita ulang lagi apa saja. Yang nomor 1 adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Apa benar seperti itu, Bapak Ibu? Kita lihat lagi. Oh, betul. Ya, ternyata betul. Beriman, bertakwa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Artinya sebenarnya yang ada di ruangan ini semuanya sudah memahami tentang profil pelajar Pancasila. Tinggal bagaimana cara kita untuk mengimplementasikannya kepada anak didik kita. Gimana caranya mereka bisa memiliki iman, takwa, kemudian mereka memiliki akhlak mulia, mereka bisa berkebinekaan global. Ini seperti apa tuh? Kebinekaan global itu artinya seperti apa? Berkebinekaan global itu seperti apa? Mungkin Pak Lili atau Pak Heru, berkebinekaan global, kenapa Pak Heru? Mungkin berwawasan secara Pak ya, luas ya Pak ya. Berwawasan secara luas ya, benar ya. Artinya di sini dalam kita mungkin bergaul dengan teman-teman itu tidak membeda-bedakan bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Itu arti dari kebinekaan global. Ya, terus mandiri ya, bergotong royong, benar, kritis, dan kreatif. Nah, Bapak Ibu ya, dengan nilai-nilai kebajikan tadi, ya itu pastinya akan memunculkan motivasi. Ya, nanti akan ada hubungannya dengan apa? Ada hukuman, ada penghargaan, ada restitusi.
Apa itu motivasi? Apa itu hukuman, penghargaan, serta restitusi Bapak Ibu? Nah, motivasi. Motivasi itu apa? Mungkin Bu Tere bisa menjawab motivasi itu apa Bu Tere? Motivasi, iya. Motivasi, Terima kasih. ya. Menurut saya motivasi itu keinginan hidup kita. Keinginan hidup kita atau semangat hidup gitu ya, semangat. Jadi motivasi itu adalah semangat yang muncul dari dalam diri dalam diri kita. Iya, betul sekali Bu Tere. Kita tepuk tangan dulu. Nah, tepuk tangan. Nah, ini Bapak Ibu bahayanya, ya bahayanya. Tepuk tangan itu adalah salah satu wujud dari penghargaan. Tadi ada yang menjawab gak tak kasih tepuk tangan. Sekarang ada yang jawab tak kasih tepuk tangan. Dan ini berbahaya Bapak Ibu. Kalau kita memberikan penghargaan, itu harus konsisten. Nah, itu penting. Ya, jangan satu-satu, harus secara bersama-sama. Betul sekali Pak Arif ya, bahwa motivasi itu adalah sebuah semangat yang muncul dari dalam diri kita. Mungkin Pak Danang mau menambahi, silakan Pak Danang. Terima kasih atas waktunya. Ya, Kalau semangat hidup saya ini ada nih di sini. Ada di rumah semangat hidup saya. oh bukan di depan Pak Danang ya. Oke, monggo Pak Danang. Kalau untuk saya itu motivasi itu kekuatan ya, Kekuatan. baik itu dari internal diri sendiri maupun dari eksternal yang mempengaruhi perilaku ataupun keinginan untuk mencapai sesuatu. Jadi tujuannya apa itu ada faktor eksternal dan internal itu yang menurut saya motivasi seperti itu. Berarti motivasi ada dua ya Pak ya. Iya, Motivasi internal dari diri sendiri maupun dari diri sendiri dan motivasi eksternal karena pengaruh dari orang lain atau pengaruh dari lingkungan bisa jadi. Ngoten nggih? Nggih, Oke. bisa. Mari kita lihat Bapak Ibu. Nah, ternyata yang disampaikan Pak Danang itu betul sekali ya. Di dalam budaya positif ini nanti kita akan mengenal Bapak Ibu motivasi intrinsik. Nah, kalau tadi Pak Danang mengatakannya apa? Internal dari dalam diri kita. Ada motivasi ekstrinsik atau eksternal atau motivasi yang muncul dari pengaruh luar, bisa dari lingkungan, dari orang lain. Nah, lalu penjelasannya apa Bapak Ibu tentang motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri untuk mencapai sesuatu. Contohnya nih, contohnya ada anak dia suka menggambar dan melukis, ya. Karena apa? Dengan menggambar dan melukis itu akan membuat dia merasa senang, tenang serta bahagia. Karena apa? Itu merupakan hobinya. Nah, contoh yang kedua itu ada anak bermain game karena ingin menyelesaikan sebuah misi. Misinya apa? Nah, mungkin dia akan ada istilahnya apa ya? Dengan bermain game itu akan memunculkan kreativitas baru, ya. Strategi baru. Nah, dari situ apa yang bisa kita pahami dari dua contoh itu bahwa anak tersebut melakukan sesuatu berdasarkan dari keinginan sendiri. Bedanya dengan motivasi ekstrinsik. Motivasi yang muncul karena ingin mendapatkan imbalan atau hadiah. Ini ya tadi penghargaan tadi ya. Contoh, itu anak suka menggambar dan melukis karena apa? Dia ingin mendapatkan imbalan. Imbalan itu bisa berupa uang, bisa berupa istilahnya benda, bisa berupa ucapan. Apalagi Bapak Ibu? Ya. Jadi misalkan nih, menggambar, pengen mendapatkan lagi pujian dan seterusnya ya. Aku gambar, wah nanti biar dikasih uang lah sama itu. Nah, nanti biar dikasih barang lah sama itu. Nanti biar dikasih itulah ya. Artinya apa? Itu muncul dari luar. Kemudian yang kedua, bermain game karena tantangan teman dan ingin mendapatkan hadiah. Pengen mendapatkan hadiah. Oke. Bapak Ibu, ya. Selanjutnya ya, ada hukuman
dan ada penghargaan. Ini nih. Penghargaan dan hukuman itu apa Bapak Ibu? Ada pujian. Nah, biasanya yang suka pujian itu Pak Lili. Ya. Kalau suka sesuatu yang indah itu biasanya Pak Arif. Ya. Sudah pas pokoknya ya. Ya. Oke, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pematik Bapak Ibu. Minta tolong ini nanti jenengan jawab ya. Kalimat tersebut merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, nanti urutlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, dari Bu Anjari dulu ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nanti saya urutkan nanti. Oke, pertanyaan pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi, Bu? Hukuman dong. Hukuman dong. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bu Tere, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Yang ketiga, iya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa Bu Desi? Hukuman atau konsekuensi? Ojo mikir bener salah Ibu, menurut jenengan pokoknya. Apa ya? Nah, hukuman Push up itu kan sejenis hukuman. hukuman, berarti hukuman ya. Oke, selanjutnya Bu Indah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Pak Jumain. Konsekuensi. Walah Rudi Woco. Ya, oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Sekarang Pak Heru. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Oh, dijawab pokoknya. Ya, silakan. Menurut jenengan itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Konsekuensi. Konsekuensi. Oke. Yang terakhir, oh Pak Pur. Oke, Pak Pur. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus memahami apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Nah, kita lihat jawabannya sekarang. Oh, jawabannya nanti ya. Kita bahas dulu. Artinya apa? Kita bahas dulu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Biar apa? Nanti jawaban yang kita berikan itu sudah sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu. Selanjutnya, hukuman itu adalah tindakan yang diberikan kepada siswa atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Contoh, siswa disuruh membersihkan kamar mandi karena tidak mengerjakan tugas. Sebenarnya ini nggak ada hubungan antara mengerjakan tugas dengan bersih-bersih kamar mandi. Ya, selanjutnya, nah, siswa disuruh lari mengelilingi lapangan sepak bola karena telat masuk kelas. Nggak ada hubungannya. Masuk kelas dengan lari mengelilingi lapangan, nggak ada hubungannya. Kecuali pelajaran PJOK. Kalau ini disebut dengan hukuman. Nah, kalau konsekuensi ya nanti kita lihat. Ada hukuman, ada penghargaan. Sekarang kita lihat penghargaan dulu ya. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada siswa atas kemampuan atau prestasi yang diraih. Contoh, siswa diberikan tanda bintang telah menyelesaikan tugas tepat waktu. Kita berikan penghargaan. Siswa diberikan barang yang berupa bisa jadi nih buku, tas dan sebagainya karena dapat nilai terbaik atau ranking 1. Tetapi penghargaan sendiri pun sebenarnya ini dilematis. Ya. Kalau kita tidak bisa memposisikan diri, kita tidak bisa konsisten, maka ini berbahaya Bapak Ibu. Ya. Penghargaan itu menjadi bahaya kalau kita tidak konsisten karena ini bisa menjadikan kecemburuan. Nah,
Di sini dampak dari pemberian penghargaan. Ini dampaknya. Penghargaan dapat merusak hubungan. Contoh nih, wah iya, kowe tau mesti dhisik dhewe habis itu dikasih tanda bintang. Wah aku jadungnya mah yo iso. Nah, akhirnya apa? Mereka terjadi pertengkaran. Ini dapat merusak hubungan antar teman. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas karena apa? Dia hanya berorientasi pada hasil. Ya, pokoknya saya harus nomor 1. Gimana caranya? Caranya gimana? Wis pokoknya entah saya nyontek, pokoknya nilai saya harus yang paling bagus. Kualitasnya turun. Mereka tidak melihat prosesnya. Ya, kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Karena apa? Ya hanya hasilnya saja yang dituju. Dia tidak menumbuhkan kreasi-kreasi baru. Wah, pokoknya yang penting saya kumpulkan. Pokoknya yang kumpulkan paling dulu nanti akan mendapatkan nilai 100. Motivasinya muncul apa adanya, ya. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik karena kepeksa. Ya. Kudu etuk penghargaan. Akhirnya yang dia sebenarnya memiliki kreativitas, dia memiliki imajinasi, dia memiliki inovasi, hilang itu. Ya, karena apa? Lama-kelamaan dengan banyaknya penghargaan itu, nanti motivasi anak yang muncul dari dalam dirinya sendiri itu akan hilang. Yang ada apa? Motivasi ekstrinsik atau motivasi yang itu tumbuhnya atau keluarnya dari luar karena pengaruh. Oh iya, nanti saya dapat penghargaan dan seterusnya. Ya. Nah, ini konsekuensi Bapak Ibu. Bahwa konsekuensi merupakan akibat dari suatu perbuatan maupun pendirian yang hendak atau telah dilakukan. Contoh, siswa disuruh lari mengelilingi lapangan karena telat masuk jam pelajaran PJOK. Sesuai Bapak Ibu. Dengan apa? Pelajaran yang saat itu sedang berlangsung. Itu konsekuensi. Ya. Disuruh mengelilingi lapangan karena pelajaran PJOK. Tapi kalau disuruh mengelilingi lapangan pada saat jam matematika itu tidak boleh. Itu namanya hukuman. Nah, nek matematika piye? Katakanlah itu kok dia telat masuk, ya disuruh menghafalkan rumus. Itu namanya konsekuensi. Disuruh berhitung. Bahasa Jawa gimana? Karena kamu telat, silakan tulis namamu menggunakan aksara Jawa. Itu namanya konsekuensi. Tapi kalau kowe kok telat, kamu lari, kamu push up, itu namanya hukuman. Karena apa? Tidak ada hubungannya dengan tema pada kita. Ya, itu konsekuensi dan hubungan. Udah bisa membedakan, gitu. Nanti jawabannya akan keluar setelah ini. Selanjutnya siswa disuruh menyapu karena telah membuang sampah sembarangan. Jadi ini berkaitan Bapak Ibu antara menyapu dengan membuang sampah sembarangan. Ini disebut dengan konsekuensi. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan pemantik. Apakah jawaban dari Bapak Ibu yang tadi Bapak Ibu berikan itu benar atau salah, kita lihat. Oke. Saya nggak tahu tadi jawabannya, saya lupa. Ya, saya lupa. Yang pertama hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Sekarang kita sudah paham nggih, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Ngoten nggih? Oke, Bapak Ibu, sekarang kita ke restitusi Bapak Ibu. Ya, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat. Intinya restitusi itu kita memberikan penguatan, tidak menyalahkan. Contoh nih, ada sebuah kasus bla 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 bla. Ya. Jawaban kita seperti ini. Kita tidak boleh menghakimi teman kita sendiri karena apa? Di sini ada Pak Suko. Ya, ada guru BK ya dan lain-lain. Nah, kalau begitu jangan diulangi lagi. Tetap semangat ya nak ya. Itu artinya apa? Kita memberikan penguatan. Jangan, kamu itu loh sukanya kok menghakimi temanmu sendiri, itu tidak bisa kamu. Nah, itu hukuman. Oh gitu ya. Gurunya juga menghakimi. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam restitusi itu ya, tujuannya adalah, oh ya harusnya BK kita undang ya. Ya. Besok nanti yang Bu Indah mungkin bisa ngundang guru BK.
Oke, gitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan apa itu hukuman, penghargaan, dan restitusi serta konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, untuk restitusi ini kita bagi dua, nanti ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, untuk menjalankan itu semua, kalau kita mau menghukum anak, kita memberikan konsekuensi, kita memberikan penghargaan, maka kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan itu apa sih? Hampir sama dengan kesepakatan ya. Hampir sama dengan kesepakatan kelas. Seperti itu. Kepercayaan. Nah, kenapa sih keyakinan kelas dan itu tidak peraturan kelas itu kenapa? Sesuai kesepakatan ya. Kenapa harus keyakinan tidak peraturan? Ada yang bisa bantu menjawab? Pak Lili? Pak Heru? Cuma beda bahasa saja. Oke lah ya. Jadi Bu Anjari, monggo Bu Anjari. Begini Bapak Ibu, kalau peraturan itu katakanlah undang-undang itu kan kita tidak ikut membuat toh, tapi kita harus patuh. Itu peraturan yang menentukan hanya beberapa orang tertentu yang mempunyai kewenangan. Tetapi kalau keyakinan itu berdasarkan pada kesepakatan. Misalkan kesepakatan kelasnya, jika terlambat lebih dari 10 menit maka kita akan berbuat apa. Misalkan kita tidak boleh misalkan di tempat saya, jika ada tugas proyek yang harus diselesaikan, deadline H+2, misalkan kita menentukan deadline tanggal 15, berarti maksimalnya adalah H+2. Disepakati atau tidak? Nah, itu banyak nanti kita berdiskusi tentang keyakinan kelas itu. Jadi beda, kalau peraturan kita tidak terlibat di dalamnya, tetapi kita harus patuh. Mungkin seperti itu Pak Subo. Ya, matur nuwun Bu Anjari, kita beri aplaus buat Bu Anjari ya. Pak Arif jangan meri. Jadi betul bahwa kalau keyakinan itu hasil dari kesepakatan bersama, tetapi kalau peraturan itu kita tinggal menjalankan. Yang membuat itu ya orang sana, kita nggak tahu. Itu namanya peraturan. Ya, maka kita harus membedakan antara keyakinan dan peraturan. Nah, Bapak Ibu, kita cobalah kita latihan membuat apa namanya keyakinan kelas. Kira sebentar kita menggunakan Jambot ya. Di sini untuk linknya mungkin Bapak Ibu ya, untuk linknya Jambot mungkin nanti Bapak Ibu bisa coba sinyalnya kurang bagus ini. Nah, ini coba saya buat Jambot saya. Di grup, Bu. Ya, ini memang jaringannya sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini mumpung ada Bu Sarpras mungkin diparingi, Bu. Jadi di dalam Jambot itu Bapak Ibu, saya membagi menjadi 5 slide ya. Ada 5 slide yang hubungannya dengan keyakinan kelas. Monggo Bapak Ibu nanti isi dari 5 slide itu sesuai dengan tema yang ada di atas. Ya, caranya ya ini punya saya juga belum bisa dibuka ini. Oke, kita sambungkan dulu wifi-nya. Oh, tadi dimatikan ya. Monggo Bapak Ibu bisa dibuka untuk Jambotnya. Nah, isikan sesuai dengan slide yang ada. Slide 1 apa temanya, slide 2 apa. Itu nanti untuk membuat Bapak Ibu, keyakinan kelas kita bersama. Di sini merasa sedih ya. Karena tidak bisa nyambung. Wah, ini berarti posisinya saya harus mengerti posisi Pak Arif ini, teori kontrolnya gitu Pak Arif ya. Oke, bisa gitu. Oke, ini sudah banyak sekali yang bergabung. Ada Pak Danang, ada Pak Jumain, ada Kapibara Anonim. Ini siapa ini? Ada Pak Lili, ada Pak Purwadi Anggoro, ada Kuwoka Anonim. Ini siapa ini? Ya, nggak tahu ini.
Silahkan Bapak Ibu setelah masuk itu di sini kan ada ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini itu ada namanya apa ya? Sticky note. Nah, sticky note. Silakan Bapak Ibu klik sticky note-nya, kemudian katakanlah tadi hubungannya dengan kehadiran tema yang pertama misalkan ya. Ini ada komunikasi. Ya, kemudian ada disiplin, ada partisipasi, ada menghormati. Silakan Bapak Ibu ngisi, katakanlah ini hubungannya dengan kehadiran misalkan. Masuk 5 menit sebelum pembelajaran dimulai, ya misalkan. Bisa silakan Bapak Ibu. Ya, ambil ini kemudian nanti di oke. Ini contohnya ini ya. Nah, ini kita klik sticky note, kemudian kita ketik. Nah, maunya apa? Misalkan disiplin. Disiplin berarti mulai datang 5 menit 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini contohnya ya, setelah itu kita simpan. Maka di sini nanti akan keluar Bapak Ibu. Oh, ini sudah ada yang ngisi. Nah, ketiknya di sini Bu, di sticky note ini, ya. Mungkin sebentar lagi ya. Nah, sudah. Nah, ini sudah ada yang mengisi lagi. Oke, ini adalah contoh Bapak Ibu ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Nanti dalam membuat keyakinan kelas, kita tidak harus menggunakan Jamboard. Kita bisa menggunakan sticky note kertas itu ya. Kemudian kita tempel-tempel. Kemudian dari situ kita rangkum mana yang ini sesuai dengan kelompok ini, kita rangkum menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, dari kelas saya Bapak Ibu ya, cara menyimpulkannya adalah kita dapatkan dari hasil jawaban atau masukan yang ada di Jamboard yang sesuai dengan peraturan sekolah. Pedomannya tetap peraturan sekolah. Kita tidak boleh melanggar dari peraturan sekolah. Jangan sampai sekolah kita membuat peraturan jam 7 masuk, nanti keyakinan kelas Bapak Ibu masuk jam 7.30, itu nggak boleh ya. Jadi dalam membuat keyakinan kelas kita harus sesuai dengan peraturan sekolah. Oke, kita lanjut ya. Bahwa keyakinan kelas yang sudah saya sepakati, contohnya kehadiran siswa datang atau tepat sebelum pembelajaran dimulai, kemudian siswa disiplin berpakaian, kemudian mengerjakan tugas piket, kemudian dalam berpartisipasi semua siswa aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran dan seterusnya. Ngoten Bapak Ibu nggih? Kira-kira bisa nggih membuat keyakinan kelas nggih? Oke, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, kita nah ini ya, mari kita cek. Kalau dalam peraturan kelas itu kata-katanya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelas kita itu harus kata-katanya itu harus hal-hal yang positif ya. Terus dilarang, itu kan nggak boleh kita dalam keyakinan, dilarang mengganggu orang lain dan seterusnya. Kira-kira kata yang tepat atau keyakinan kelas yang tepat yang hubungannya dengan selalu kembalikan buku ke tempatnya itu apa kira-kira Bapak Ibu? Oh gitu ya. Lalu kata-kata yang tepat saja, kata utama yang tepat. Nanti sebelum kita mengembangkan menjadi buah kalimat. Oke, ya. Kita bisa lihat Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan itu adalah wujud dari komitmen. Monggo disambi. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita ke dalam kebutuhan dasar manusia.
Ya, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu penting. Contoh nih, ini kita udah jam 12.30, kebutuhan dasar manusia yang paling penting itu apa saat ini? Makan. Ya, makanya silahkan karo disambi, apa ya bahasa Indonesianya itu ya? Silahkan sambil dirahapi seadanya dulu. Nanti kita makan siang bersama Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kebutuhan dasar itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan baik kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, ada 5 Bapak Ibu, ya, 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya apa Bapak Ibu? Makan, kesehatan, ya, rumah dan seterusnya. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Ngoten Pak Arif nggih. Ada penguasaan, ada kesenangan dan ada kebebasan. Nah, dari kebutuhan dasar bertahan hidup itu, maka poin-poin pentingnya adalah untuk bertahan hidup kita membutuhkan kesehatan, rumah dan makanan. Kasih sayang dan rasa diterima itu kita butuh bersosial, menerima kasih sayang dari orang lain, merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, penguasaan itu terhadap diri kita kompeten, terampil dan itu diakui atas prestasi kita. Kemudian kesenangan, kita harus bisa mencari kesenangan lewat apa? Mungkin kita bisa tertawa, kita bisa bermain. Kalau Pak Arif itu senangnya itu karaoke, itu adalah kebutuhan. Kalau dalam satu hari tidak karaoke, mungkin Pak Arif itu suntuk hidupnya. Ya, karena apa? Itu kesenangan. Kesenangan itu tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Winda misalnya, kamu itu loh karaoke terus tidak bisa, wong itu kesenangan kok, ya. Terus kemudian kebebasan, ya, ada kemandirian, memiliki pilihan, pengendalian diri dan seterusnya. Apa yang terjadi jika kebutuhan dasar manusia tidak tercapai, Bapak Ibu? Stres, memberontak dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami. Waktu bersama istrinya, waktu bersama suaminya, nah, itu. Memberontak ya, memberontak dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu, kita kembali ke Bapak Ibu ke restitusi. Restitusi itu tadi apa? Penguatan karakter, ya, agar menjadi lebih baik. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ya, ini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar pada 5 posisi kontrol ini. Yang penting kita mengetahui ya bahwa cara menegakkan disiplin dan menumbuhkan karakter dengan cara berusaha untuk menegakkan disiplin di sekolah tanpa menyakiti siswa kita sendiri dengan pendekatan restitusi. Kita melakukan pendekatan. Nah, ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, kita diposisikan sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian kita sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kata-kata yang kita gunakan ketika kita menghadapi anak yang bermasalah, ya, anak yang bermasalah atau melanggar peraturan, kata-kata yang kita gunakan atau yang biasanya ya, kalau dalam posisi penghukum, apa yang bisa kita katakan? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan pukul, katakanlah. Itu namanya posisi penghukum. Ya, nanti Bapak Ibu kira-kira nih saya dalam posisi kontrol yang mana? Saya biasanya seperti apa, gitu ya. Kemudian yang kedua, yaitu sebagai pembuat merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan Bapak, kamu sudah mengecewakan Ibu. Akhirnya apa? Gara-gara kamu sih. Akhirnya apa? Dia merasa bersalah. Oh iya ya, gara-gara aku. Ya. Gara-gara aku, saya lapar nih. Ya, misalkan itu ya. Kemudian kita sebagai teman Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Sebagai teman, apa yang bisa kita katakan? Lakukan untuk Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Itu sebagai teman, ya. Kemudian sebagai pemantau yaitu apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang, itu namanya pemantau, ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini yang paling penting, kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer.
manajer. Ya, kalau Bapak Ibu sudah bisa memposisikan diri sebagai posisi kontrol seorang manajer, ini adalah tingkat tertinggi, maka Bapak Ibu ini calon kepala sekolah semua. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk kita. Ya. Apa yang bisa dikatakan? Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamukah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Ya, itu dalam posisi manajer. Kita nggak boleh marah di situ. Jadi nadanya itu tulus. Kalau kamu, ya, katanya Bu Anjari, kesuwen. Ini sangat tulus ini, Bapak. Kesuwen gitu ya. Maka ini kita percepat biar tidak kesuwen gitu ya. Oke. Bapak Ibu pada posisi kontrol yang mana? Yang bisa menjawab adalah Bapak Ibu sendiri. Nah, dan ini yang terakhir Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Jika kita sudah memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, lalu bagaimana langkah-langkah kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan? Itu menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Menurut Hermann Heinrich Gossen, ya, tahun 2004 menjelaskan bahwa segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan karena merasa dia rendah, tetapi karakternya itu akan tumbuh semakin kuat. Nah, ada 3 tahapan Bapak Ibu dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama kita menstabilkan identitas, yang kedua kita melakukan validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini saling berhubungan Bapak Ibu ya, ini tidak bisa dipisahkan, ini suatu rangkaian. Nah, dalam menstabilkan identitas ini bertujuan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, contoh, kata-katanya gimana? Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Selanjutnya, dalam melakukan validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah, ini bertujuan untuk membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasar kita tadi. Apapun itu, baik positif ataupun negatif. Ya, tapi harapannya kita tidak melakukan yang negatif. Ya, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun atau survival. Ini adalah kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, kata-kata yang bisa kita gunakan gimana Bapak Ibu? Pasti kamu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Katakanlah ada anak yang berantem, pasti kamu alasan. Kenapa kok berantem? Lah itu nganu Pak, motor saya dicolong. Nah ketemu Pak, saya jodosi dan seterusnya. Pasti ada alasannya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Yaitu dengan tujuan anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Bahasa yang kita pakai adalah nilai apa yang telah kita sepakati. Oke, kita lihat Bapak Ibu, ini adalah contoh dari video restitusi yang saya lakukan beberapa waktu lalu. Mas Saiful mungkin bisa dikeraskan. Iya, ini saya nggak tahu ini benar atau salah langkahnya, tapi saya sudah melakukan segitiga restitusi. Bisa dilihat. Oke ya, kita lihat lagi. Waalaikumsalam. Nah, jangan diguyu Bapak Ibu ya. Kadang bahasa saya lucu kadang. Apa kabar nih? Selamat pagi Pak Suko, alhamdulillah baik Pak. Izin bertanya Pak. Monggo Bapak Ibu bisa melihat langkah-langkah segitiga restitusinya. Masih saya perhatikan kalian tuh ngobrol sendiri.
Benar tidak? Jadi ini posisinya adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Nah, ya terkadang pun Bapak juga sama ya. Karena apa, ngobrol itu kan memang asik, bener ya? Pasti kamu ngobrol lah, kamu lihat. Nah, ini sudah mulai masuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Kenapa? Pak, saya bercerita pada Aul tentang drama Korea, Pak. Karena Aul Ya, permasalahannya ini anaknya itu ketika ada presentasi, anaknya ngobrol terus ternyata apa? Dia bercerita tentang drama Korea. Mungkin tidak. Nonton drama Korea tidak hanya Aulia, mungkin ada Kayak Buana katanya Pak Arif ya. Korea saja mereka menahan diri karena sedang presentasi. Jadi apakah bisa kalian memperbaiki diri tentang permasalahan yang seperti ini? bisa Pak Suko. Bagus, kalau begitu saya menghargai tindakan kalian, walaupun sebenarnya yang kalian yang sedang. Nah, yang terpenting adalah kalian tidak melakukan tindakan yang lebih buruk dari itu. Misalkan berteriak-teriak di dalam kelas, kemudian bicara kotor dan sebagainya. Menurut kalian, Ini sudah mulai menanyakan ke keyakinan. melakukan tadi itu ada yang melanggar keyakinan pernah kita buat kali bersama? Ada Pak. Apa itu? Saya sudah menghargai teman. Rasa nyaman dan nyaman. Nah, benar sekali. Kalian lakukan tadi perlu dilakukan lagi. Tidak Pak. Kenapa? Karena kita harus fokus di Iya Pak, benar. Sekarang sudah mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Kalau begitu, kasih tetap ya, dan Naila, jangan lupa selalu berdoa. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan semoga kalian tercapai. Sekarang Kita berikan penguatan di situ Bapak Ibu. Amin. Tuh, ya. Terima kasih Pak Suko. Jangan sampai anak-anak itu sudah melakukan kesalahan tapi masih kita malah justru ngedonke, jangan. Kita berikan penguatan. Oke Bapak Ibu, tujuan akhir dari apa yang saya sampaikan tadi adalah kita ingin menjadikan anak didik kita menjadi profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu, dengan berakhirnya materi ini maka ini udah selesai Bapak Ibu ya. Ya, ini sudah selesai. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua yang telah aktif dalam melaksanakan kegiatan diseminasi ini. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close untuk kita semua. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setio Tri Anjari, saya adalah guru penggerak Angkatan 7. Saya sangat apresiasi sekali terhadap presentasi yang telah dilakukan Pak Suko tentang budaya positif, di mana Pak Suko telah memberikan pengetahuan kepada kami dan guru-guru yang lain apa itu human, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Dengan presentasi tadi kami harapkan bahwa teman-teman guru juga akan menerapkan segitiga restitusi jika menghadapi masalah terhadap siswa. Dengan demikian, murid nantinya dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya tanpa merasa sebagai orang yang bersalah dan dapat bertumbuh dan berkembang serta menjadi pribadi yang penuh dengan karakter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suratno selaku PLT di SMK Negeri 2 Purwodadi. Alhamdulillah salah satu guru kami yaitu Bapak Suko Lisnanto telah menjalani proses menjadi seorang guru penggerak. Dengan adanya program ini dalam keseharian pasti ada kenaikan dalam segi proses pembelajaran
yang tentunya di dalam program ini adalah pembelajaran yang berusaha berpusat pada peserta didik dengan penguatan positif dengan model segitiga restitusi dan keyakinan kelas dan posisi dari yang dilakukan oleh Pak Suko. Semakin lama, kalau perkembangan sampai saat ini, apa yang dilakukan di dalam kelas memang semakin baik, dan semoga kedepannya akan mendapatkan apresiasi terutama dari peserta didik dan peningkatan pelayanan dari Pak Suko Lisnanto khususnya, dan juga lembaga dari SMK Negeri 2 Purwodadi pada masyarakat semakin lama akan semakin meningkat. Demikian harapan saya, dan kalau perkembangan yang sudah ditunjukkan oleh Pak Suko memang sudah semakin baik, tapi semoga saja saya hanya mampu berdoa dan berharap apa yang dilakukan Pak Suko ini bisa semakin lama ada peningkatan, bukan standar atau stabil di tingkat seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.